Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentra Arya Wibawa dengan NIM 101182556. Saya di sini akan menjelaskan materi yang telah saya pilih pada mata kuliah NLP, yaitu sebagai tugas dengan bentuk presentasi, yaitu teknologi yang menggunakan NLP pada poin 1A, yaitu sentimen analisis. Pembahasan pertama adalah pengenalan pengertian NLP. NLP atau Natural Language Processing. Apa itu NLP? NLP adalah salah satu bidang AI, yaitu Artificial Intelligence atau dikenal dengan kecerdasan buatan, yang berfokus pada bahasa alami. Artinya bahasa yang digunakan manusia saat manusia berkomunikasi. Harapannya adalah komputer mengerti dengan bahasa yang kita buat atau bahasa yang kita pakai. Salah satu contoh yaitu kita memberikan sebuah teks kepada komputer, misalnya kita mengatakan siapa presiden pertama Indonesia. Nah, harapannya komputer ini mengerti atau mampu memberi respon bahasa kita. Nah, contoh jawaban yang diberikan oleh komputer yaitu seperti pada gambar, itu Presiden Insinyur Soekarno yang pertama ditetapkan yaitu pada 18 Agustus 1945. Nah, dalam garis besar artinya komputer jika merespon bahasa kita berarti telah memahami bahasa kita. Jadi NLP ini berfokusnya pada pengolahan bahasa alami atau bahasa yang digunakan manusia. Secara umum bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu teks atau biasa disebut juga dengan dokumen, dan juga speech atau bisa disebut dengan suara. Harapan yang kita tuju adalah bahwa data teks dan speech ini dapat dimengerti oleh komputer. Nah, sekarang yang kita ketahui bahwa sistem kerja komputer mengolah menggunakan aritmatika sehingga menghasilkan sebuah instruksi. Kalau kita telaah ini masalah aritmatika otomatis, itu data yang digunakan adalah bilangan aritmatika. Tidak mungkin memproses atau menghitung berupa gambar atau teks. Jadi intinya yang diproses komputer itu adalah sebuah bilangan. Jadi masalahnya yaitu kita mau membuat komputer memahami kita. Tapi komputer di sini mengolah angka, sedangkan yang kita punya adalah suara ataupun teks. Maka dari itu biasanya suara atau teks sebelum dimasukkan atau diproses, sebelum dimasukkan ke dalam komputer, kita proses terlebih dahulu menjadi sebuah bilangan. Bagaimana cara merubah teks menjadi bilangan? Itu dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan biasanya menjadi sebuah vektor dan juga matriks. Nah, vektor dan matriks ini yang akan diproses oleh komputer sehingga komputer dengan aritmatikanya mampu untuk memproses. Mungkin sekilas penjelasan dari NLP. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu poin materi dari tugas mata kuliah NLP, yaitu teknologi yang menggunakan NLP pada poin A, yaitu sentimen analisis atau biasa disebut analisis sentimen. Sentimen analisis dari kutipan Monkey Learn, sentimen analisis adalah proses memahami dan mengelompokkan emosi positif, negatif, dan netral yang terdapat dalam tulisan menggunakan teknik analisis teks. Adapun menurut Brand 24, sentimen analisis adalah proses menganalisis
tulisan online untuk menentukan nada emosional dari penulisnya. Analisis sentimen sering juga disebut sebagai opinion mining. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan mengenali informasi emosi apa yang ada di balik setiap kata-kata. Oke, next, sentiment analysis. Analisis bisa saya gambarkan yaitu mention. Jika saya kasih contoh apa itu sentimen, saya mengunjungi sebuah artikel seperti contoh artikel tentang Setia Novanto ya yang saya ambil. Lalu lalu sentimen ini adalah sebuah artikel berupa paragraf. Jadi paragraf itu bisa disebut juga sentimen terkecil untuk sebuah artikel. Jadi paragraf intinya sentimen terkecil pada sebuah artikel. Nah, seperti pada gambar yaitu Hakim Tunggal C.P. Iskandar mengabulkan permohonan pra-peradilan Setia Novanto. Status tersangka yang disandang Novanto di KPK pun digugurkan. Itu salah satu contoh sentimen pada artikel. Lalu ada juga contoh sentimen pada media lain yaitu pada media Twitter. Jadi sentimennya itu yaitu tweet. Satu tweet itu disebutnya sentimen untuk di Twitter. Ya mungkin gambaran kasarnya seperti itu. Contoh pada artikel ini yang ada pada gambar. Nah, pada kasus ini pertanyaannya yaitu apakah paragraf yang ada pada gambar tersebut positif, negatif, atau netral. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang Setia Novanto, dari kalimat ini, dari pernyataan ini, untuk sudut pandang Setia Novanto itu positif karena hakim mengabulkan permohonannya. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang KPK, ini berarti negatif karena diibaratkan KPK gagal karena Setia Novanto di sininya positif. Nah, jika lihat dari sudut pandang hakim, ini itu netral ya, karena hakim telah menjalankan tugasnya dengan adil. Jadi sentimen ini tergantung subjeknya dan memiliki arah atau maksud kemana. Maksudnya itu bisa positif, bisa negatif, ataupun netral. Next, itu ada teknik dalam analisis sentimen. Teknik analisis sentimen ada yang berbasis machine learning dan juga ada yang berbasis leksikon. Saya akan bahas mengenai leksikon. Saya akan bahas sedikit ya. Jadi leksikon ini seperti kata-kata yang mengandung kata positif, negatif, dan netral. Nah, nanti dihitung ukuran dari kata-kata itu. Seperti kemunculan katanya ada berapa kali. Nah, secara kasar hitungan banyak-banyakan lah jika leksikon base ini. Nah, untuk kelebihannya yaitu prosesnya lebih cepat untuk leksikon base. Tapi kekurangannya jika terjadi kekurangannya itu jika ada perbedaan subjek. Nah, itu kekurangannya. Nah, selanjutnya machine learning kebanyakan yang digunakannya itu supervised learning karena kita memiliki sampel terlebih dahulu. Oke, next, tipe-tipe sentimen analysis. Ada yang pertama, fire grain sentiment analysis adalah tipe analisis yang memiliki penilaian spesifik. Tipe ini juga memungkinkan jika kita memiliki range penilaian yang lebih besar gitu. Biasanya sentimen ini banyak digunakan pada review e-commerce seperti berupa 5 bintang dan juga dalam bintang itu menyatakan nilai yang sangat negatif. Misalnya dari rate bintang 1 itu menyatakan negatif, bintang 2 sampai 3 positif, untuk bintang 5 sangat positif.
Seperti itu kurang lebih rate-nya. Lalu kedua, emotion detection analysis. Sentimen ini bertujuan untuk mendeteksi emosi seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan frustasi. Namun salah satu kelemahan dari emotion detection ini adalah cara pengekspresian emosi orang itu berbeda-beda. Sebagai contoh, kata gila sebenarnya bermakna negatif ya. Gila ini bermakna negatif. Namun jika seseorang mengatakan makanan ini enak banget, gila, maknanya menjadi positif. Nah, begitulah kurang lebih. Lalu poin ketiga, aspek based sentiment. Digunakan untuk mengetahui aspek yang mendapat penilaian positif, netral, atau negatif dari pelanggan. Misalnya dalam sebuah review produk atau review makanan, ada pelanggan yang memberikan komentar. Misalnya dalam sebuah produk, bahan celana ini halus dan nyaman digunakan. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa aspek yang mendapat penilaian positif dari pelanggan adalah bahan celana tersebut. Jadi tergantung aspeknya ya. Lalu selanjutnya pada poin keempat ada multilingual sentiment, dimanfaatkan untuk menganalisis kata-kata dalam berbagai bahasa. Namun tipe analisis ini itu terbilang cukup sulit karena kita harus memiliki daftar kata atau disebutnya directory, kamus gitulah, kamus. Jadi dari berbagai macam bahasa. Selain itu kita ini harus mengupdate daftar kata-kata tersebut sesuai perkembangan bahasa. Jadi seperti itu. Teknik dasar analisis sentimen. Teknik dasar rule based sentiment analysis menggunakan kamus kata-kata yang diberi label sentimen tertentu. Biasanya skor setiap sentimen diberi aturan tertentu guna menghindari adanya kalimat sarkasme, kalimat sarkas, atau kalimat lain yang bermakna ganda. Nah, analisis sentimen juga dapat dilakukan menggunakan machine learning. Jika kita melatih machine learning dengan contoh emosi dalam teks, mesin akan secara otomatis mempelajari cara mendeteksi sentimen tanpa perlu memasukkan secara manual. Jadi semakin banyak data yang diolah oleh mesin, maka semakin mahir untuk mengetahui sentimen dalam konteks tertentu. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi sentimen analisis ini adalah proses menganalisis kata-kata untuk mengetahui nada emosional dan maksud penulisnya. Nah, analisis ini juga bisa digunakan untuk memahami opini dan pembahasan dan perasaan manusia. Nah, baik. Jadi cukup sekian presentasi dari saya mengenai analisis sentimen. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dalam penjelasan. Saya ucapkan terima kasih.